Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Mariana Ulfa dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan produktivitas primer dengan cahaya. Dari review jurnal Pitoyo A dan Werianto 2002, produktivitas primer perairan Pondok Cangklik Boyolali dengan jurnal Biodiversitas volume 3 nomor 1 halaman 189 sampai 195, dan Subrabawati, Ari dan Eki tahun 2019, dinamisasi dan produktivitas primer Sungai Citarum Provinsi Jawa Barat, jurnal Ekotropik volume 13 nomor 1 halaman 20 sampai 28. Di sini pendahuluannya menjelaskan mengenai produktivitas primer adalah suatu laju produksi karbon organik per satuan waktu yang merupakan hasil penangkapan energi matahari oleh tumbuhan hijau untuk diubah menjadi energi kimia. Melalui proses fotosintesis, perbedaan tempat dan waktu dapat menyebabkan suatu perbedaan kondisi fisika, kimia, dan biologi perairan. Menurut Pitoyo dan Wirianto 2002, cahaya merupakan komponen utama dalam proses fotosintesis dan secara langsung dapat berpengaruh terhadap nilai suatu produktivitas primer perairan. Kecerahan ini merupakan suatu ukuran untuk menentukan daya penetrasi cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan. Menurut Subrabawati et al. 2019, kecerahan suatu perairan dapat menentukan sejauh mana cahaya matahari dapat menembus suatu perairan dan ke dalam proses fotosintesis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya produktivitas primer perairan dan faktor yang mempengaruhi produktivitas primer. Salah satunya yaitu cahaya. Metodologi di sini ada alat, bahan, dan cara kerja. Alatnya yaitu yang digunakan meliputi alat untuk perhitungan produktivitas primer perairan, kelimpahan dan keanekaragaman fitoplankton, serta pengukuran faktor fisika kimia perairan. Meliputi botol oksigen gelap terang, oximeter, termometer, jala plankton, sensitif, water sampler, turbidimeter, pH meter, with Rafter counting cell, dan mikroskop cahaya. Bahan di sini meliputi bahan untuk fiksasi sampel plankton, bahan untuk kalibrasi dan standaritas. Bahan di sini biasanya digunakan di laboratorium saat pengujian plankton. Cara kerjanya yaitu data yang diamati meliputi produktivitas primer perairan, diversitas dan kelimpahan fitoplankton, serta data pengukuran faktor fisika kimia yang meliputi suhu, transparansi cahaya, turbiditas, pH, konduktivitas, COD, dan BOD. Pembahasan di sini menjelaskan mengenai tabel pengukuran produktivitas primer dengan metode kurva oksigen diurnal pada 4 stasiun pengamatan di Waduk Cangklik, Boyolali, Jawa Tengah. Di sini ada keterangan analisis hanya dilakukan pada daerah permukaan karena pada daerah dasar tidak didapatkan pulsa yang konstan. Angka produktivitas primer tertinggi pada stasiun 4 dan terendah pada stasiun 2. Tingginya proses fotosintesis pada stasiun 4 kemungkinan disebabkan oleh masuknya nutrien yang cukup tinggi dan efektivitas penangkapan cahaya oleh fitoplankton. Efektivitas penangkapan cahaya matahari melalui mekanisme fotosintesis dalam ekosistem perairan dapat dipengaruhi oleh kerapatan klorofil. Jumlah klorofil yang semakin banyak dalam suatu satuan luas akan meningkatkan aktivitas penangkapan yang selanjutnya dikonversi menjadi rantai karbon. Di sini juga ada data hasil pengukuran faktor fisika kimia perairan di Waduk Cangklik, Boyolali, Jawa Tengah. Data hasil pengukuran faktor fisika kimia ini menjelaskan mengenai pengukuran turbiditas yang menunjukkan bahwa stasiun 2 paling keruh. Hal tersebut menyebabkan proses pelemahan cahaya lebih lambat dibanding stasiun lain.
Stasiun 3 dengan menggunakan sesi disk terbukti mempunyai transparansi cahaya lebih besar daripada keempat stasiun yang lain, sehingga proses laju fotosintesis lebih lambat. Pengukuran pH dan konduktivitas menunjukkan bahwa penurunan pH sejalan dengan kedalaman dan diikuti dengan konduktivitas. Di sini ada kesimpulan, yaitu cahaya merupakan komponen utama dalam proses fotosintesis dan secara langsung dapat berpengaruh terhadap nilai produktivitas primer perairan. Kecerahan adalah suatu ukuran untuk menentukan daya penetrasi cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan. Kelimpahan fitoplankton tidak terdistribusi secara merata pada setiap lokasi dan kedalaman. Kelimpahan dan keanekaragaman fitoplankton terbesar dapat dijumpai pada stasiun 4. Hal tersebut secara tidak langsung akan memengaruhi besarnya produktivitas primer pada lokasi tersebut. Sekian dari hasil review jurnal saya dan yang saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.